Sahabat Intelligence, benar, yang namanya orang kaya juga manusia biasa. Sebagai manusia biasa pasti ada sisi baik dan juga ada sisi buruknya. Tetapi bagaimana mereka bisa menjadi orang kaya, tidak ada salahnya dicermati. Cara-cara yang menggunakan sisi baik pantas untuk ditiru. Sementara sisi buruknya tentu harus dijauhi. Lantas, bagaimana perilaku orang-orang kaya yang layak dijadikan referensi? Bekerja lebih keras. Memang sebagian orang-orang menjadi kaya karena mendapatkan limpahan warisan keluarga. Tetapi jauh lebih banyak orang yang menjadi kaya karena bekerja lebih keras dari orang kebanyakan. Artinya, mereka yang sekarang menjadi kaya melakukan banyak hal melebihi orang-orang lain, termasuk melakukan banyak pengorbanan, baik secara materi maupun non-materi. Lihat, bagaimana orang-orang kaya berupaya membangun jejaring dengan banyak halangan misalnya. Mereka bergaul lebih luas, mereka meluangkan waktu dan menepiskan kesenangan pribadi demi bisa mendapatkan banyak teman. Di sisi lain, orang-orang kaya melakukan banyak hal dalam satu hari, di mana kebanyakan orang lain mungkin melakukannya dalam 1 bulan. Singkatnya, bekerja lebih keras dan lebih cerdas mestinya akan memberikan hasil yang lebih banyak ketimbang orang-orang yang tidak bekerja keras. Dan ini dimulai dari niat untuk kemudian dilaksanakan secara konsisten. Kekayaan sebagai sahabat. Orang-orang kaya yang menjadi kaya karena bekerja keras memahami bahwa kekayaan yang diperolehnya bukanlah sebagai imbalan atau hadiah, melainkan sebagai akibat atau konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. Sehingga kekayaan bukanlah sesuatu yang ditunggu dan atau diberikan oleh pihak lain, tetapi sebagai sesuatu yang diraih dengan perencanaan. Dampaknya, kekayaan tidak menjadi orang asing, melainkan sebagai sahabat yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Dan ketika sahabat itu tiba, tentu cara menyikapinya juga seperti seorang sahabat dalam arti yang sebenarnya. Konkretnya, sahabat tidak diperoleh secara seketika, namun melalui pertemanan yang lama. Dan kemudian ada kecocokan. Demikian pula dengan kekayaan, yang datang dengan tiba-tiba akan mudah perginya. Tetapi, ketika kekayaan berproses seperti terjalinnya sebuah persahabatan, ia akan berpeluang menjadi langgeng. Dalam pengertian sehari-hari, kekayaan sebagai sahabat haruslah dirawat. Tidak boros atau tidak semena-mena menghabiskan kekayaan. Uang menghasilkan uang. Sebagian besar orang-orang kaya sangatlah paham bahwa uang yang diperolehnya bukan semata-mata untuk dibelanjakan, melainkan untuk diproduktifkan sehingga kembali menghasilkan uang. Thus, jangan heran jika Anda berhubungan dengan orang kaya dan meminta uang pada mereka, mungkin akan berkesan sangat pelit. Atau jika orang kaya tersebut memiliki perusahaan, ia juga tidak akan mudah untuk menaikkan gaji karyawannya tanpa alasan yang jelas. Namun di sisi lain, orang-orang kaya juga bisa menjadi sangat royal jika keroyalannya itu akan berdampak pada peningkatan kekayaannya. Sebagai misal, orang-orang kaya akan memberi bantuan kepada lingkungannya dalam bentuk social responsibility. Dan ketika lingkungannya menjadi damai, maka orang-orang kaya itu bisa berbisnis dengan leluasa yang muaranya adalah menghasilkan uang yang lebih besar. Begitu pula ketika melakukan investasi. Orang-orang kaya sangat memperhitungkan berapa persen yield yang akan diperoleh. Kita mungkin akan mengatakan, kenapa sepertinya serakah sekali? Padahal yang dilakukan oleh orang kaya itu adalah konsep uang menghasilkan uang. Dan konsep ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki penghasilan, termasuk para karyawan, karyawati yang menerima gaji tetap. Tidak mungkin menjadi kaya jika seluruh gaji dihabiskan untuk berbelanja. Tidak mungkin menjadi kaya jika sebagian besar penghasilan tidak diproduktifkan lagi untuk menjadi uang. Begitu prinsipnya. Uang bukan segalanya. Pandangan semacam ini juga dimiliki oleh banyak orang-orang kaya. Kendati untuk memperoleh kekayaan itu mereka bekerja keras, bahkan lebih keras dibandingkan orang kebanyakan. Dan kemudian uang yang mereka peroleh diproduktifkan lagi secara maksimal, serta menjadikan kekayaan sebagai sahabat. Namun uang bukanlah solusi terhadap semua permasalahan hidup. Uang bisa membeli mobil misalnya, tetapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli rumah mewah dan kamar tidur yang nyaman, namun uang tidak bisa menjamin pemiliknya tidur dengan nyenyak. Konkretnya, menjadi kaya adalah perlu. Namun, proses perjalanan untuk menjadi kaya tetap dilakukan dengan gembira, dengan rasa bahagia.
uang dan kekayaan hanyalah sekedar alat untuk mencapai tujuan hidup melalui tujuan keuangan. Dalam arti yang lain, jika uang telah dimiliki, maka uang juga mesti digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas kesehatan, kualitas kebahagiaan, dan lain sebagainya. Singkatnya, uang bukan menjadi tujuan, bukan segalanya, melainkan hanya sebagai alat semata-mata. Menjadi kaya melalui proses yang disiapkan. Coba lihat di sekitar Anda. Pasti ada kalangan yang sebenarnya kaya raya, tetapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan kelas sosial orang kaya. Kenapa? Karena ketika seseorang menjadi kaya, mestinya juga ada perbaikan dalam hal tatanan sosialnya. Kemampuan meningkatkan edukasi, kemampuan untuk lebih memiliki tata krama, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan orang yang menjadi kaya tiba-tiba. Apakah itu karena menang lotre atau korupsi? Biasanya orang-orang kaya semacam ini tidak siap menjadi kaya, dan hanya faktor kebetulan saja. Demikian juga dengan kalangan yang ingin menjadi kaya melalui investasi instan. Main saham dalam jumlah besar, lalu mengalami kerugian dan kemudian susah tidur atau malah bunuh diri. Kalangan seperti ini jelas sebenarnya belum siap menjadi kaya. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi kaya, maka persiapannya mesti dilakukan bukan saja dalam hal pengelolaan uang itu sendiri, melainkan juga mengelola perilaku diri. Selamat mencoba.